Baking Live bersama kolaborasi antara Donat Madu Cihanjuang dan Filma. Bersama saya Fitri Pujawati dan ditemani oleh saya Chef Koko Hidayat. Ya, hari ini kita akan membuat 3 varian kreasi topping donat premium dari Filma Prestige. Kelebihan dari Filma Prestige ini apa aja, Chef? Ya, Mbak Fitri dan Smart Eka. Jadi di sini kita kelebihannya Filma Prestige ini adalah butter blend margarin. Ya, jadi margarin yang ada kandungan butternya. Untuk hasil nanti donatnya juga itu hasilnya lebih enak. Dan di sini donatnya pun kita goreng kan dengan Filma Good Fry. Jadi minyak padat untuk khusus untuk menggoreng donat. Baik. Hari ini untuk edisi spesial kemerdekaan Republik Indonesia ke-79, kita akan membuat 3 varian donat. Varian donat ya chicken yakiniku, ya, Chef? Iya. Kemudian kita sambal goreng ati ampela. Betul. Kemudian untuk edisi merah putihnya kita akan membuat yang donat isi krim dan hiasan dengan stroberi. Ya, penasaran kan? Pasti donat yang kita bikin hari ini tentunya unik dan lezat sekali. Nah, untuk selanjutnya kita langsung aja mungkin ya, Chef? Boleh, ya. Nah di sini Baker kita lihat resep yang pertama. Yang nanti kan resepnya itu sudah ada di Smart Plus Pro ya. Jadi kita bisa lihat resepnya. Kita buat ini donat madu domah slice yakiniku. Di sini donatnya sudah ada dari donat madu yang tipenya bomboloni. Nah nanti kita bikin isian yakinikunya. Bahannya adalah 300 gram daging yakiniku. Ini saya buat setengah resep karena buat didemokan. Nah setelah itu 50 gram saus yakiniku. Ini kita bisa beli, ada namanya saus yakiniku. Nah setelah itu kita pakai garam, merica. Nah untuk menumisnya kita gunakan Filma Prestige margarin. Ini adalah butter blend margarin. Setelah itu kita tumisnya dengan bawang putih 3 buah atau 3 siung, 100 gram bawang bombay, 50 gram ini kecap manis, dan nanti 8 lembar keju slice itu finishingnya. Nah di sini kita mulai dulu ya. Bahan-bahannya udah ditimbang ya. Di sini kita lihat. Nah di sini saus yakinikunya sudah siap pakai. Ini ada garam, bawang bombay, ini daging yang kita sudah kasih garam, merica, dan saus yakinikunya. Ini bawang putihnya, ini mericanya. Nah kita siapkan si Filma Prestige-nya. Ya. Pertama kita tumis dulu, kita panaskan dulu ini wajannya. Nah, di sini kita akan tumis bawang putih dulu ya. Di sini bawang putihnya kita gunakan secukupnya. Ini sekali lagi bawang putihnya ya. Kita lihat ya. Nah. Sekitar 3 buah ya, Chef ya. 3 buah ya. Atau Saya buat 3 ini siung. 3 siung betul. Kita panaskan dulu. Jadi untuk apinya api sedang, kecil atau sedang sih boleh. Sedang, ya, betul ya. Api sedang ya. Betul. Ini udah mulai kita sampai harum dulu bawang putihnya, baru nanti kita masukkan sedang ya dengan saus yakiniku dan kita pakai garam dan merica. Ditunggu 30 menit supaya masak Ya, ya. masak betul. Nah ini kita sudah, nah ini udah mulai wangi. Kita masukkan harum. Nah ini kita menggunakan Filma Prestige margarin. Berarti Filma Prestige ini untuk mengganti minyak gitu ya, Chef? Iya, biasanya kalau minyak kan Filma minyak goreng, nah sekarang kita gunakan Filma Prestige, jadi lebih ada aroma gurih asinnya. Ya. Kelebihannya aromanya ya? Aroma yang ya untuk misalnya untuk bikin donat ya, untuk masakan nanti hasilnya lebih wangi juga dan gurih ya. Nah, ini nanti kita masukkan yang mericanya, tambahkan sedikit lagi, yaitu garam. Nanti cek rasa ya, ini mungkin jangan terlalu keasinan. Nanti karena kita akan menggunakan ini kecap manis. Nah bawang bombaynya nanti dimasukkan terakhir supaya nanti dimakan lebih ada rasa plusnya. Ya, masih ada teksturnya ya. Teksturnya betul. Ini sampai dia matang. Ya, baru kita masukkan sampai agak matang ya. Nah, kita masukkan dan susu kental. Susu manis. Kecap manis. Nah, ngomong ini. Nah, kecap manisnya Bu ya. Nah, ini kita lihat di sini kecap manisnya. Dua sendok tadi ya? Ya, 2 sendok. Ya. Udah, dan terakhir kita masukkan bawang bombay.
masih agak jadi belum begitu full matang. Jadi kita bombanya mau masuk dari pertama juga boleh. Ya. Ini sudah. Ini sudah sudah matang ya dagingnya. Kita matikan apinya. Setelah ini ada tahapan lanjutannya kan? Tahapan lanjutannya nanti kita siapkan yang donat madu yang sudah jadi. Donat yang bentuk bombol ini kita belah, nanti kita kasih daun selada, baru kita nanti taruh dengan si ininya isian slice yakinikunya. Baru kita nanti kasih dengan keju slice, nanti kita akan finishing terakhir setelah ini isiannya udah beres ya. Oke, yang ini berarti nanti tinggal plating ya? Plating, betul ya. Nanti kita masukkan ke, ini saya udah bikin sebelumnya, kita campur dulu ya. Ya, Sobat Domat dan Smart Bakers, di sini untuk premium bomboloninya atau base dari donatnya sendiri kita menggunakan donat dari donat madu Cihanjuang yang sudah jadi, gitu ya chef. Ya betul. Kalau misalkan penonton semua ingin donat yang udah jadi, bisa beli untuk konsumsi di rumah untuk originalnya. Baru nanti masak untuk sendiri ya chef ya. Isiannya bisa jadi betul, kayak ini. Iya, atau mungkin bisa buat sendiri di rumah ya chef untuk donatnya. Donatnya ya, resepnya kan sudah ada nanti yang untuk diterangkan pas donat strawberry. Oke, berarti nanti di donat strawberry kita akan review tentang resep donat juga. Gitu. Nah ini nih udah jadi seperti ini. Untuk varian yakinikunya. Oke, kayaknya lumayan harum ya. Ya, betul. Ya, kita ini udah simpan dulu atau gimana? Simpan dulu agak dingin, baru nanti kita finishing untuk platingnya untuk yang dengan donatnya. Oke, berarti setelah ini kita lanjut ke isian yang kedua. Isian yang kedua. Oke, kita simpan dulu ya, chef. Ya. Yang kedua, kita nanti buat domba sambal goreng kentang ya. Sambal arti pakai kentang ini pakai ati ampla. Nah, ini bahan-bahannya kita siapkan dulu. Nah, bahan-bahannya juga kita udah timbang untuk gramasinya bisa lihat di resep yang memang di-share di Instagram Smart Plus Professional. Bagi teman-teman juga yang ingin bertanya kepada Chef Koko, itu dipersilakan untuk komen di kolom komentar ya. Dari sini ya, udah Mbak Fitri? Oke. Ya, Smart Baker kita lihat bikin resepnya yang sambal goreng ati ya, mungkin Mbak Smart Baker udah bisa bikin, udah tahu ya. Jadi sini kita menggunakan kentangnya kita potong-potong kecil, kita bisa goreng. Kebetulan sini saya hanya rebus sebentar supaya matang ya. Boleh digoreng. Biasanya digoreng sih ya. Rata-rata dasarnya itu 200 gram ini kita pakai ati atau ampla. Ini saya pakai rempel atau ati juga boleh kita goreng atau rebus sebentar sampai dia matang ya. Setelah itu kita siapkan 100 gram paha ayam, daging paha ayam. Oh, paha ayam. Boleh diganti chef atau ayam boleh, mau dengan yang daging sapi juga boleh. Oh, ya, betul. Untuk proteinnya bisa ganti ya chef betul. ya. Ya. Nah, setelah itu kita bumbu halusnya saya sudah blender halus ya. Sudah ada. Bumbu halusnya ini adalah bawang merah, bawang putih, cabai rawit, cabai keriting. Bisa kalau repot ya sekarang kan banyak praktis ya mau jadi ya. betul terus ini kan saya beli bumbu jadi. Setelah itu kita bahan senya 50 gram Vilma Prestige margarin, 3 buah bawang merah diiris tipis. Setelah itu serai, jahe dan lengkuas ya. Nah setelah itu kita siapkan 1 bungkus ini santan kental. Ya, santan kental. Ini yang udah jadi ya? Sudah jadi siap pakai betul ya. Yang instan ya. Instan. Nah, baru kita siapkan air putihnya. Nah, ini air putihnya kita siapkan garam, kita kasih gula merah dan kaldu bubuk ya. Nah, di sini kita mulai ya, Smart Baker, kita panaskan dulu kompornya ini untuk yang pancinya. Oke, baru kita ini juga pakai Vilma Prestige. Iya, pakai Vilma Prestige betul. Biasanya kita menggunakan Vilma minyak goreng, sekarang kita gunakan Vilma Prestige. Secukupnya aja, Chef? Ya, kita pakai di sini pakai 50 gram. Ya. Oh, sekitar 50 gram. 50 gram ya betul. Oke, Chef, sambil menunggu, Ya. Di sini ada pertanyaan juga dari yang masuk gitu ya, boleh. dari Suka Masak Community, betul, Chef, ya. terkait toppingan. Bagaimana sih Chef membuat donat dengan isian ati ampela yang bisa awet nih Chef? Ya,
untuk membuat donat yang isiannya awet itu memang kita harus masak sampai benar-benar dia matang ya. Karena nanti kan kita misalnya ada pesanan kita langsung nanti isikan. Jadi jangan sampai nanti sebelum ada pesanan kita udah taruh kan kadang-kadang kan nanti itu tunggu 1 hari 2 hari kan pasti ada perubahan. Perubahan di rasa sama aroma. Iya, karena ini kan sistemnya kayak sistem burger ya. Jadi di sana pesanan baru kita kasih isiannya. Iya betul. Jadi harus selalu fresh ya chef. Fresh betul, iya ya, betul. di sekitarnya. Ini kita tumis dulu. Yang pertama kan kita tumis. Ini ya kita pakai yang dimasukkan berarti bawang-bawangan dulu ya chef. Iya betul. Berarti si rempahnya dulu. Kita dulu ya. Baru ayam. Ayamnya kayaknya ini mentah ya. Ayamnya yang mentah ya chef. Kalau tadi yang untuk api antranya itu harus dimatangin. Matangin dulu ya. Saya kentangnya sudah bisa digoreng atau biasanya digoreng biar lebih supaya nggak begitu hancur. Ini saya cuma rebus ya. Oh direbus tadi ya. Ya. Ini ampalanya. Kemudian apinya atau ampalannya? Iya. Nanti ampal boleh. Ini saya pakai ampal. Ya. Lalu kita masukkan si sausnya ini. Ya. Bumbu halus. Ya. Bumbu halus yang tadi sudah diberikan di awal. Betul. Ya. Ya. Ini sampai aromanya keluar lagi atau ada waktunya kan? Sampai dia aromanya wangi, baru nanti kita masukkan di santan, kita kecilkan ya ini. Ini juga api kecil sampai sedang aja ya chef? Iya. Jadi nanti mengimbang. Saking semangatnya nih chef Koko nih untuk masak ya. Kita kasih air. Untuk airnya tadi udah disesuaikan Ya, betul. Lalu kita kasih yang bumbu yang lainnya. Kasih garam. Kasih garamnya. Sedikit ya. Seninya. Gula merah. Gula merahnya ini harus yang bubuk atau gimana? Boleh yang bubuk, kalau yang diserut juga boleh bisa. Kita kasih ini bumbu kaldu. Nah, tadi juga ada pertanyaan juga dari Suka Masak Community terkait ini chef, Vilma Prestige itu kan ada aroma baru katanya chef. Ya, aroma butter. Memang itu varian aroma apa sih? Aroma butter ya, butter. Oh butter. Ya, butternya itu biasa disebut butter, ya, Dutch butter ya. Oh Dutch butter. Ya, biasanya kan aroma butter itu kan lebih condong ke aroma butter Belanda. Oh, betul, ya. Jadi aroma butternya tuh butter Belanda. Betul. Biasanya tetap margarin, tapi aromanya aroma. Jadi Vilma Prestige ini adalah margarin, ada kandungan butternya. Oh, margarin dengan yang dicampur butter, ya, dengan butter. butter juga betul. Ini sampai matang ya. Ya. Oke. Saya bikin bumbunya yang udah jadi ini lebih gelap, ya, lebih merah betul. Ya udah Kita mulai contoh ya, betul. Ini kayak bumbunya ini bumbu jadinya kurang, cabenya kayak kurang merah ya. Oh, jadi harus kalau mau merah itu ditambahin cabenya. Cabenya betul. Ini kan di sini resepnya kita pakai cabai rawit dan cabai merah. Ya. Cabai rawit dan cabai merah. Betul. Nah, untuk sobat Domat, ini juga ada pertanyaan nih dari Suka Masak Community. Ya. Nah, terkait donat madu Cianjuang, cabangnya ada di mana? Betul. Gitu. Di Jakarta ada tidak? Nah, memang donat madu Cianjuang ini kita franchise donat yang memang open kitchen itu ada di beberapa titik nih chef. Oh, iya. Cabangnya itu ada di Jabodetabek, ada di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan juga ada di Pulau Sumatera chef. Ya, di mana Sumatera? Sumatera itu ada dari mulai Aceh, Padang, itu juga ada. Nah, kalau untuk di Jakarta ada di Jakarta Timur. Kalau untuk alamat lengkap dan kontak personnya, Sobat Domat dan Start Bakers bisa kunjungin Instagram akunnya official di @donatmaduindonesia. Di sana ada di link bio-nya untuk alamat dan kontaknya. Nah, ini udah selesai ya? Selesai ya. Ini sudah ada yang sulapan jadinya. Oke. Ini kita sisihkan dulu ya. Sisihkan ya chef ya. Baik, teman-teman untuk nanti ada pertanyaan lagi bisa di chat di kolom
Makan dulu. bisa Ya, di apa-apa. ini. Oke, nah di sini juga nanti untuk resep-resep dari donat strawberry, sobat Domas dan Smart Bakers bisa cek juga, dan kita akan tanyakan untuk di sesi selanjutnya nih. Ini sesi selanjutnya juga nanti kita akan buat yang donat strawberry ini, gitu. Oke, ini udah jadi untuk sambal goreng Udah bikin, ya. kentangnya. Nah ini udah merah ya. Ya, Gitu. Dan ini bisa disimpan lama, Chef? ya bisa di freezer Kalau- biasanya. Oh, di freezer ya. Bisa disimpan di freezer. Oke. Untuk donat strawberry, Ya, strawberry boleh. kita menggunakan strawberry fresh ya, Chef? Iya. Oke. Oke, teman-teman juga untuk info nanti bisa jangan lupa ada giveaway juga nih, Ya, kan itu Chef betul, ya, betul. ada giveaway menarik gitu untuk penonton yang memang pertanyaannya itu menarik gitu ya, Chef. Betul. Ini Menarik. pertanyaan yang menarik. Nanti kita lihat yang pertanyaan benar-benar bagus. Kita ada giveaway sekitar berapa? Ada 6. Ada 6 ya, betul. Ada 6 goodie bag menarik betul. yang mungkin nanti kita akan kirimkan kalau misalkan bagi penonton yang menang. Betul. Gitu ya. Ya. Oke, udah kita siapin bahannya dulu. Ya, Chef. bahannya yang ke resep yang ke ini untuk yang donat Donat strawberry ya. strawberry. Ya, apa mau ini dulu Mbak Fili? Apa Eh, finishing dulu? Boleh? Boleh. Mau finishing. Nah, di sini Smart Baker kita finishing yang donat yang ini ya. Masing-masing donat tadi yang sambal goreng ati dan yang yakiniku. Nah, ini kita Oke. siapkan. Nah, sedikit satu saja. Nah, kita pas satu-satu ya. Oke, ini donatnya juga udah donat yang udah ready. Udah ready betul. Nah, karakter dari donat madu Cianjuang ini bomboloni memang padat dan lembut nih, teman-teman. Gitu. Ini udah di slice ya, Chef? Dari slice ya. Jadi yang di sini kita siapkan resepnya nanti kan resep yang untuk donatnya kan ada di resep yang donat strawberry. Nanti bisa ditanyakan. Yang ini saya sudah siapkan donat yang sudah ada di donat madu yang tipe bomboloni. Kita belah dua ya seperti ini. Nah ini kita siapkan untuk yang pertama yang sambal goreng ati dulu ya. Oke. Nah kita siapkan daun selada. Nah, seladanya juga kita harus prepare fresh ya, Chef? Fresh ya. Kita bersihkan takut ada ulatnya ya. Nah, di sini, nah, baru kita taruh isian yang sambal goreng atinya. Oke, untuk perkiraan ini berapa gram, Chef, untuk satu pizza donat? Biasanya sih paling banyak 30 gram. Ya, 30 betul. gram. Tapi saya agak banyak 40 gram, cuman kebanyakan takutnya nanti kan dimakan juga tumpah-tumpah ya, betul. Ya, nah setelah ini kita kasih dengan tomat. Ya. Oke, irisan tomat ya. Tomat ya. Tomatnya 2 boleh. Nah, Oke, ini udah cukup. cukup ya. Nah, sesuai di resep tuh ini kita finishingnya kita kasih dengan ya lettuce, isian sambal goreng ati ampla. Nah, kasih tomat, baru kita tutup dengan yang ini. Atasnya. Atasnya. Oh, simpel juga ya, Chef? Simpel, ya. Sebetulnya ya. Untuk masaknya Jadi, juga nggak terlalu rumit Betul ya. ya. Ini. Artinya agak betul ini. Oke. Oke, udah cukup ya, Chef? Cukup ya, betul. Nah, untuk yang yakiniku? Yakiniku, ya. Itu Nanti juga kita ke yang prosesnya sama, yakiniku. Chef? Ya prosesnya jadi nanti kita donatnya kita belah seperti ini, donat yang bomboloninya. Nanti kita kasih daun selada, kita kasih daging yang ya beef yakinikunya, baru kasih dengan ini keju slice, Keju ya, slice. saus tomat, setelah itu dengan mayones, baru kita nanti tutup bagian donat yang bagian atasnya. Ya. Oke. Oke, kita siapkan. Untuk keju slice Ada ya kita siapkan ada. Siapkan. Ya, kita selada dulu. keju slice-nya cukup satu ya, Chef ya? Ya satu betul. Sesuai selera ya, Chef? Ya mau 2 juga boleh double cheese ini. Oke, boleh double cheese ya. Ikan yang ini.
Untuk brand kejunya juga sama bebas ya? Bebas, kejunya boleh. Yang penting gunakan yang donatnya dari Donat Madu, yang produk dari Filmanya Filma Prestige, betul. Ini kita taruh selada, ini yang yakinikunya. Oke. Untuk donat premium ini, Chef, ada yang bertanya juga, kira-kira sih harga untuk jualnya berapa nih, Chef, kalau misalkan premium seperti ini gitu? Betul, karena ini biasanya kalau isian kita pakai isian seperti burger ya, kemungkinan sih mungkin sekitar kalau dengan daging ya sekitar 25-30 ribu kayak kita beli burger aja. 25 sampai 30 ribu. Betul. Dulu. Ya, Nah, seperti karena ini, isian daging. teman-teman. Kan biasa donat kan selalu dengan yang biasa manis ya. Nah, ini kita pakai yang isian daging. Setelah ini dagingnya mau agak banyak boleh juga. Lalu kita siapkan yang keju slice-nya. Tipis sebentar. Chef. Ya. Ini untuk keju Ya. slice yang baru. Tipis karena jadi kebuka sedikit langsung ini ya. Slice, Chef, saya bantu. Ya. Nah, untuk Ini kita yang yakin pembuatan donatnya, hari ini kita nggak buat donatnya ya, Chef ya? Ya, nggak buat donatnya, cuman hanya finishing ke isiannya. Isian ya. Betul. Nah, ini bisa juga kalau mau pakai kasih tomat juga boleh. Ya. Oh, dikasih tomat juga Tomat juga boleh. boleh. Ya, karena daging itu kan senang banyak sayuran ya. Biar Nah, nambahin. ini contoh kan ada kompleks tomatnya. Ya. dari rasanya ya, Chef. Betul. Biasanya kan kalau kayak burger ini kan dari donat kita biasanya pakai dengan tomat juga boleh ya. Nah, ini kita kasih dengan keju slice. Berarti untuk toppingan sausnya di akhir ya, Chef? Ya, di akhir betul. Lalu kita kasih saus tomat. Ya. Atau mayones dulu juga boleh ya. Kita mayonesnya. Oke, boleh mayones dulu ya, atau saus tomat dulu Ya. gitu. Nah, ini juga sesuai selera aja ya, Chef, untuk Ya, betul. untuk ininya. Mau kasih saus sambal juga boleh ya. Kalau misalkan mau suka pedas, itu pakai saus sambal juga. Sambal betul. Atau si dagingnya kita kasih dengan yang rasa, jadi kasih cabai juga. Betul. Oke, nah ini udah jadi platingnya seperti ini. Kok bisa seladanya lebih kecil ini? Sebetulnya seladanya Oh, gede-gede. ya, seladanya bisa ukurannya disesuaikan dengan ukuran diameter donat nih ya. Donatnya betul, ini agak kebesaran. Iya. Nah, oke. Ini udah jadi, Chef, untuk yang dua ini. Nah, sambil nunggu yang ketiga, kan ini cukup cepat ya. Kita lihat pertanyaannya ya. Boleh, Chef. Kita lihat untuk beberapa pertanyaan. Untuk pertanyaan dari ini, Chef. Nah, ini dari Jidan. Ya. Jidan Mamaiza Papa Ferry nih, Ya. Chef. Chef, untuk dough donatnya bagaimana tipsnya agar lebih mengembang? Ya. Nah, ini berarti untuk donat, Ya, kalau betul. kita bikin donat, Chef. Donatnya di sini kan saya resepnya sudah sebutkan. Di sini kan resepnya ada. Di sini kan kita menggunakan yang protein tinggi, terigunya, protein sedang, gula pasir, ragi instan, protein bulver, dan susu bubuk. Nah, di sini yang penting kita harus kita diamkan donatnya mengembang. Jadi tanda donat mengembang, kita panaskan si Filma Good Fry ini yang minyak padat ini. Nanti kita lihat sampai suhu 170 sampai 180. Kalau donatnya kita taruh di minyak panas ini yang di kuali, kalau dia langsung ke atas berarti donatnya sudah mengembang maksimal. Jadi donat itu memang kalau pengen lebih mengembang maksimal ya kita gunakan raginya yang benar-benar baru ya. Jadi jangan sampai ragi yang kita beli taruh yang udah sebulan ya pasti hasilnya kurang begitu mengembang. Ya. Oke, itu ya tipsnya ya Ya, dari Chef betul. Koko untuk donatnya bisa lebih mengembang. Nah, betul. Gitu. Nah, kemudian di sini ada dari ini Chef Dinata Adrian nih, Chef. Ini tentang donat juga. Ya. Apakah benar pencampuran kentang pada donat itu bisa memperpadat si donatnya, Chef? Jadi si teksturnya itu jadi padat, Chef. Gitu. Sebenarnya sih untuk pemakaian kentang itu kan donat itu supaya lebih empuk. Kita bisa menggunakan kentang di donat itu supaya hasil donat itu lebih empuk. Tapi memang kalau kebanyakan pasti akan lebih berat si donatnya. Karena kan itu kan kita harus tambahkan ragi. Jadi nanti sebaiknya gunakan kentangnya secukupnya.
Oh, kentangnya Ya. itu benar-benar harus sesuai gitu Sesuai ya, Chef? betul, ya bisa kentang, bisa sekarang kan lagi ada labu kuning, ada juga dengan ubi ungu, ya bisa juga. Itu resepnya kalau pengen resep donat kentang ada di Smart Plus Pro bisa juga. Bisa lihat di IG Smart Plus Pro ya. Oke, berarti untuk tadi untuk yang kentang itu juga bisa diganti sama apapun ya, Ya, misalkan dengan labu kuning yang dikukus bisa juga, atau dengan ubi juga. ubi Ubi juga ungu bisa, atau ubi cilembu bisa juga ya. ubi cilembu juga bisa. Jadi ubi-ubian juga bisa ditambahkan, cuman takarannya harus sesuai. Iya sesuai. Jadi misalnya dalam 1 kilo biasanya maksimal pakai cuma 500 gram atau kadang-kadang cuma 400 gram. Jadi kalau kebanyakan donat kita memang akan lebih jauh lebih berat. Pengembangnya agak lebih beda dibandingkan dengan donat yang tanpa menggunakan kentang. Ya. Kalau dari adonan juga atau hasil goreng juga bisa beda Iya, ya? kalau goreng itu kenapa suka donat berminyak? Nah itu biasanya minyak padatnya itu kayak film Agus Frey-nya kurang panas biasanya. Kepanasan juga cepat matang atau kurang panas, nanti donatnya apa? Akan berminyak. Ya, jadi suhunya itu sekitar 170 atau 180 biasanya. 170 sampai 80 derajat Celcius. Ya, kita gunakan nanti biasa termometer. Ya, jadi nggak bisa main feeling, oh udah panas apa belum? Atau kadang-kadang kan kita pakai terigu. Iya, terigu atau kadang-kadang Iya, adonan Chef. tepung atau pakai Iya. sumpit biasanya kan sampai ada Ada. gelembung ya, berarti sudah panas ya. Oke. Di sini juga ada dari Mama Naswa, Iya. 6.700 nih, Betul. Chef. Diameter donatnya berapa, Chef, kalau untuk donat bomboloni seperti ini Ya, biasanya? biasanya diameternya kalau pengen yang ini kan kurang lebih adonan 50 sampai 60 gram. Kalau biasanya sekitar berapa? 8 cm. Kalau pengen agak besar ya 10 cm. Ya, biasanya 8 cm kalau jangan terlalu besar ya. 8 cm ya. Karena kalau terlalu besar juga makannya Ya, juga 10 kalau ini ya, 10 Chef, kan berarti ya. agak besar. Kalau ini kan 8. Ya. Kalau burger mungkin agak besar gitu ya. Burger ada yang besar, ada yang kecil. Yang kecil. Ya, kalau pengen bikin yang misalnya donat burger yang kecil bisa adonan 30 gram, bisa juga lebih mini. Oke. Ya, cuman untuk daging pakai yang nanti yakiniku dipotong kecil-kecil bisa juga supaya nanti kan platingnya itu gampang. Ya. Berarti donat itu diameternya disesuaikan sama gramasi adonan juga. Adonannya betul ya. Iya. Ya, kita pertanyaan satu lagi boleh nanti itu? Oke, Ya. satu lagi. Tadi nih, Chef, untuk yang masak ini dari Afriandian, Ya. itu cara menghilangkan bau ati ampela nih, Chef, itu seperti apa nih, Chef? Ya kan kita di sini menggunakan ini kan kita tumisnya kita pakai film apresi itu kan ada aroma butter ya. Setelah itu kan nanti kan kita pakai bumbu-bumbu yang lain biasanya kan. Itu Ya. jadi bisa meminimalisir bau dari ati ampelanya. Ya, betul. Gitu, ya. Biasanya sih yang saya tahu tuh memang dibersihkan dulu kan nanti apanya. Nah, ada juga yang dibersihkan pakai garam atau kadang pakai air jeruk nipis yang saya tahu ya. Oke. Betul. Ini, Chef, Ya. tadi kan yang masuk ke kolom komentarnya Ya. Smart Plus Profesional. Betul, Nah, ya. sekarang kita akan jawab pertanyaan dari kolom komentar yang donat madu Madu, Cihanjuang boleh, ya. nih. Oke, di sini untuk yang pertama Fitriani. Nah, di sini Kak, donatnya di atasnya pakai taburan wijen nggak biar lebih cantik nih, Chef? Kalau misalkan taburan-taburan di ini biasanya alternatifnya apa aja nih, Chef? Biasanya sih taburannya kalau kalau ini kan yang strawberry kan dengan Pakai gula, gula ya halus ya, gula Chef? donat ya. Nah kalau yang untuk yang ati ampa pakai wijen agak aneh ya kalau sebelah. Ya. Pakai wijen nanti ini ya, Chef, nggak menempel gitu? Nah, ya biasanya kan kadang-kadang suka di dalam isiannya paling ditabur bawang goreng itu kan lebih gurih biasanya kan. Oh, jadi di dalamnya aja. Betul ya, ya. Chef, Cuma memang kalau pakai wijen agak biasanya kan itu kayak burger. Iya. Beda. Jadi itu kalau burger itu di bake ya, Chef. Kalau Iya. donat ini kan digoreng, Digoreng, ya. beda, Jadi, betul, ya. Beda cara masaknya Betul. atau beda cara prosesnya, Ya. Gitu. Mungkin kalau base bombolininya dengan langsung dengan ada topping wijennya masih bisa, betul. Ya. Kalau ini kan kalau udah di plating seperti ini kan ditaburin kan takutnya kan nggak nempel juga. Oke. Ya. Nah, Chef, di sini ada dari FLM. Ya. Nah, di sini Chef mau tanya mana yang lebih penting antara tekstur, rasa, dan penampilan nih, Chef? Ya ini tekstur rasa dan penampilan itu kan untuk donat ya. Memang ini ketiga-tiganya perlu ya. Karena kan kalau donat yang empuk tapi bentuknya jelek kan juga nggak bisa. Jadi memang harus tiga-tiganya harus ada. Jadi donat itu harus yang pertama empuk, rasanya enak dan penampilannya pun bagus ya. Oke, jadi nggak bisa dipilih ya, Chef? Nggak bisa Harus dipilih, pakai harus- lengkap iya, pakai gitu lengkap, ya? tiga, betul. Harus tiga-tiganya ya, Betul, Chef? iya. Gitu. Jadi semua
semuanya Sobat Demas dan Smart Bakers semuanya itu penting betul. untuk semua produk, gak hanya donat aja mungkin ya chef ya? Ya, untuk cake juga, untuk roti juga sama. Ya. Untuk cake dan roti juga sama. Oke, nah mau sambil lanjut atau boleh kita bikin dulu yang buttercreamnya ya. Buttercreamnya ya chef ya. Betul. Jadi Smart Baker kita lihat di sini kita buat donat strawberry. Contohnya seperti ini yang di display. Ini kita gunakan untuk buttercreamnya kita gunakan biasanya kan pakai whipped cream itu kan tidak bertahan di suhu ruang. Jadi kita gunakan Vilma Baker Cream Fat. Ini adalah mentega putih atau disebutnya lemak nabati yang ada aroma vanila. Ya. Ini kita siapkan di resep ini. Ya. Buttercream vanila bahannya bahan A 250 gram Vilma Baker Cream Fat, 50 gram gula halus dan 50 gram susu kental manis. Nah, ini kita siapkan. Berarti kita mixing nih ya chef? Ya, mixing betul. Nah, ini Vilma Baker Cream Fat-nya, ini donat kita. Bedanya apa nih chef? Vilma Baker ini sama Prestige? Beda. Jadi kalau di sini Smart Baker kalau pakai Vilma Prestige ini adalah margarin. Jadi margarin yang ada kandungan butter. Kalau margarin itu kan kadar air, ada aroma dan ada garamnya. Ya, kalau Vilma Prestige itu ada garamnya, tapi kalau dengan Vilma Baker Cream Fat ini adalah full lemak nabati. Jadi tidak ada kadar garam, tidak ada kadar air, tapi ada aroma vanila. Ya. Ini lumayan signifikan perbedaannya. Ya, berbeda betul. Ada kadar airnya, ada yang tidak. Nah, Vilma Baker Cream Fat kita timbang 50 gram. Nah, ini kita masukkan gula halusnya dan susu kental manis. Ya. Nah, di sini kenapa pakai susu kental manis supaya nanti hasilnya lebih gurih. Ya. Nah, ini kita kocok dengan menggunakan Vilma Baker Cream Fat ini kita kocok cuma hanya 5-6 menit. Hasilnya sudah mengembang. Nanti bisa untuk hiasan buttercream untuk bikin cupcake, bikin kue tart bisa juga. Oh, ya, untuk cake juga bisa ya. ya? Mbak Titi bisa bikin batu ya. Kita masukkan dulu. Ya. Ya, kita kocok dulu. Vilma Baker Cream Fat dan gula halusnya dulu. Ya. Ini di untuk ininya Ya. dark ya? Ya, kita pelan dulu. Ya, dulu. Ya. Ini sampai mengembang. Ya, dan rata betul. Kita buat rata. Kita masukkan dulu. Nah, kita masukkan yang susu kental manisnya. Oke, berarti tadi ada 2 tahap ya chef. Ya. Kita ratakan dulu, Betul. kemudian untuk susunya baru kita masukkan. Ya. Baru kita kocok lagi 5-6 menit ya. Kalau untuk pakai whisk biasa itu bisa nggak? Cara sekarang pakai mixer. Harus pakai Ya. mixer. Dari sini ada juga yang kalau mau pakai gula halus, semua pakai misalnya mau pakai gula cair semua bisa nggak boleh. Yang penting bandingannya kalau kita pakai menggunakan 250 gram Vilma Baker Cream Fat, gula cair itu sekitar 125. Jadi harus kadarnya, jadi 1:2. Ini Kalau bikin banyak itu harus pakai mixer yang gimana? yang mixer portable, ya. Portable. Ya, kita gunakan yang patokan watt ya. Jadi ya. Ada juga buttercream yang pakai pedal, tapi mengembangnya kurang maksimal, cuman teksturnya lebih lembut. Ya. Tapi kalau untuk tekstur buttercreamnya enggak sampai kaku ya? Atau gimana? Sampai mengembang supaya nanti dimakan itu lebih tidak mengental, jadi ringan betul ya. Ini belum ya kalau sudah mengental. Manisnya hanya dari susu aja ya? Ya, karena di sini dengan Vilma Baker Cream ini kan dia aroma vanila, jadi kita tambahkan ini kan base dari lemak nabati yang dikawin. Nah, kita tambahkan gula halus, kita tambahkan gula cair, dan kita tambahkan susu kental supaya lebih gurih. Ya. Jadi susu kental manis juga bisa bikin gurih ya? Gurih betul. Kalau ketahanannya tuh untuk ini Buttercream ini kalau pakai susu kental paling tahan 4 hari, tapi kalau pakai gula cair biasanya tahan 6-7 hari atau minggu. itu di suhu ruang. Suhu ruang ya, tapi kalau di filler ya itu bisa bertahan selama 1 minggu bisa lebih ya. Satu minggu. Ya. Berarti kita simpan di baking bag gitu ya? Betul ya. Jadi sudah. Oke. Kita, Di ya. ya. Oke. Siap. Sudah jadi. Kita dulu. Nah, lihat buttercream ini tuh Teksturnya. teksturnya. Ya. Oke, udah ringan. Ringan, udah betul, mengembang ya. gitu Chef? Nah, ini kita sudah ada yang kita masukkan ke dalam kantong plastik spare. Iya. Oke, kita udah bikin yang jadinya itu udah dimasukkan ke packing bag atau plastik segitiga ya. Supaya lebih memudahkan.
yang udah kita buat. Nah, sebelum kita mulai ada pertanyaan lagi, kita jawab dulu ya. Mbak Cici? Boleh. Ya. Nah, di sini ada pertanyaan lagi nih, Smart Bakers dan Sobat Domaj Ya. dari Sally Tada nih, Chef. Ya. Selamat pagi, Chef. Ya, pagi, Pagi ya, Ya. tapi sekarang udah menjelang siang gitu. Betul. Nah, saat donat diisikan jadinya basah nih, Chef gitu. Untuk kondisi seperti itu, kira-kira donatnya dapat bertahan lama agar tetap aman dikonsumsi nih, Chef. Ya, biasanya kalau diisi dengan daging ya khususnya ya, kita pakai sambal goreng ati dengan beef yakiniku itu memang biasa bertahan hari ini bikin paling sampai besok sore. Maka saran saya jadi kalau ada pesanan atau mau dihidangkan, enakan langsung hidangkan pas waktu kita tamu itu yang kita mau untuk pesanan atau untuk yang langsung makan seketika bisa juga. Ya. Jadi nggak sampai 24 jam ya, Chef, Betul, ya? betul. Cuman beberapa jam aja. Betul, karena kan nanti kan bisa jadi kan sayurannya tidak segar, jadi kayak daun selananya, tomatnya, jadi saran saya jadi sebaiknya memang kalau misalnya ada customer beli, sebaiknya dikonsumsi itu beli hari ini paling maksimal besok. Oke. Ada lagi nih, Chef, Ya, dari Afriandi. Itu kesalahan apa sih, Chef, yang sering dibuat untuk membuat filling jadinya basi gitu, Chef? Basi itu berarti isiannya kurang benar-benar matang ya. Ya kayak sambal goreng ati kan harus benar-benar dia matang. Kalau kita masak kan sampai benar-benar si santannya surut meresap ke isiannya. Betul ya. Jadi biasanya salah satu faktornya itu dari kurang matang. Kurang matang. Atau misalnya adonannya si isiannya terlalu cair, jadi belum benar-benar kering ya. Belum benar-benar. Betul. Kayak bikin isian sambal goreng ati atau kayak isian daging bakso sapi untuk yang roti ya, itu benar-benar harus sampai dia meresap. Oke. Ya. Kalau dari segi kondisi peralatan dan lingkungan sendiri sih Iya, itu berpengaruh nggak, Chef? Pengaruh. Jadi selain isian kita nanti meja kerja pun harus bersih. Jadi jangan sampai nanti ada kotoran atau mungkin lalat ya, itu kan akan membawa supaya nanti donatnya atau isian nanti hasil jadinya itu tidak tahan lama. Tetap ya, Chef, Betul. kondisi kebersihan harus terjaga. Ya, betul ya. Supaya lebih tahan lama nih. Betul. Gitu. Nah, kemudian nih kita juga ada ini dari N3 Ya. Pau. Ini izin bertanya, Chef. Ya. Bagaimana sih meminimalisir agar bentuk si donat itu tidak lonjong gitu? Kan biasanya mungkin ada yang dicetak tuh, Chef. Ya. Nah, itu suka lonjong-lonjong gitu, nggak bulat gitu. Betul. Yang penting donatnya itu harus kita waktu kalau ini kan bisa juga donat bulat itu bobolen itu kita bulatkan, Ya. dan kita gepengkan itu menggunakan rolling pin supaya nanti lebih merata. Oh. Ya. Jadi ada yang dibulatkan dulu, Betul. kemudian Pakai rolling pin ditipiskan. Ditipiskan Ya. pakai rolling pin. Rolling pin supaya nanti donatnya lebih merata sama. Ya. Kalau pembuatan donat sendiri, Chef, ini tuh ada berapa jenis sih, Chef, biasanya? Donatnya ada donat kentang, donat yang banyak kuning telur, jadi banyak macam donatnya. Ada aktif donat juga beda, Oh. yang lebih padat ya. Jadi jenis-jenisnya banyak ya, Banyak, Chef, ya, betul, sebenarnya ya. untuk yang donatnya. Betul. Tuh. Nah, nanti kita siapkan. Oke. Sekarang sebelum kita lanjutkan pertanyaannya, nah ntar saya cerita dulu Oke, ya. teman-teman, untuk belinya di mana? Nah, ini ada dari Tarus Gruls Pack. Nah, ini untuk belinya kalau untuk donat madu Cianjuang itu ada di outlet kita yang ada tersebar di seluruh Indonesia. Kalau misalkan kita juga donat madu Cianjuang gak hanya donat reguler nih yang kita jual, tapi juga ada donat yang custom juga, mungkin untuk Sobat Domaj, Smart Bakers yang ingin memberikan bingkisan dengan donat custom atau misalkan ada tulisannya, itu bisa pesan langsung ke outlet kita yang tersebar di seluruh Indonesia. Tapi kalau untuk Filma, Prestige dan Good Friday itu bisa dibeli di mana, Chef? Itu bisa di TBK mungkin ya? Iya, toko bahan kue, Toko atau bahan kita kue bisa ya? lihat nanti di Smart Group itu kan ada untuk kontak kami ya, bisa nanti lihat cara pemesanan. Oke. Kalau pengen gampang, Ada toko bahan di kue sana. atau dengan e-commerce ada. Oh, ada di e-commerce Tokopedia atau juga. Shopee juga ada. Betul. Oke, udah. Yap, Ya. Chef. Nah, di sini Smart Baker kita donat memori ini sudah kita belah dua. Ya. Nah, kita kasih yang tadi buttercreamnya. Kita siapkan ya buttercream yang tadi buttercream vanilla. Nah, kita siapkan strawberry yang sudah dibelah dua. Jadi yang udah dibelah dua ya, Chef? Betul, ya. Nah, ini Supaya dia nggak terlalu besar. Besar. Betul ya. Ada juga yang sedang tengahnya kasih selai, cuman kesannya terlalu manis ya. Jadi kita kasih buttercreamnya. Ya, berarti ini
beberapa titik aja Ya, ya chef. 4 betul. Di 4 titik nih. Ya. Oh, Kita kasih stroberinya agak keluar sedikit biar kelihatan ada stroberinya. Oke, berarti yang potongan dalamnya itu mengarah ke atas ya chef? Atas ya, betul. Mengarah ke atas supaya dia lebih cantik gitu Cantik ya. betul. Stroberinya seperti ini. Nah, kalau misalnya mau kasih dengan selai stroberi, tengahnya boleh. Cuma makan dimakan nanti kan terlalu manis ya. Nah, ini stroberinya kita kasih yang bagian tengah ya biar lebih kelihatan lebih banyak stroberinya. Jadi ini sekitar 3 pieces stroberi utuh, Strawberry betul. utuhnya. Ya. Nah, seperti ini. Nah, untuk supaya lebih cantik bisa taburi dengan gula donat ya. Selain gula donat bisa diganti sama apa lagi chef? Atau Kasih buttercream lagi atasnya. Itu Oh, kan jadi iya, terlalu iya. banyak. Atau biasanya atau dengan coklat putih bisa juga. Ya, coklat stroberi juga kan ada. Sekarang kan coklat tuh ada coklat putih, ada coklat stroberi. Untuk kesannya lebih rasanya lebih kelihatan lebih donat stroberi. Oke. Ya. Kan chef ada juga perbedaan antara gula halus sama gula donat. Ya. Itu beda atau Beda sama? maksudnya. Ya, jadi smart baker biasanya gula halus itu kan pure dari gula pasir tapi yang digiling. Makanya kita gunakan gula halus itu yang asli itu yang agak bergumpal. Karena Jadi agak menggumpal. Bukan, gitu ya, ya, karena Chef? di sini kan suhunya lembab, jadi gula itu akan lebih bergumpal kalau gula asli. Makanya untuk yang gula donat, untuk yang kita pakai donat taburan itu biasanya ada campuran pati sekitar 10%. Makanya kalau kita beli gula yang asli masih bergumpal, tapi gula yang tidak bergumpal berarti sudah ada campuran patinya, bahan betul ya. lain gitu ya chef Betul ya. ya, anti caking agent jadi kayak maizena ya. Tapi masih tetap aman. Aman betul ya. Baik chef, kita udah selesai Iya. donat stroberinya. Iya. Kalau untuk donat stroberi ini juga ketahanannya juga cukup sama ya chef ya, harus Eh, fresh ya chef. Iya, yang kita lihat kan takutnya itu biasanya kalau pengen misalnya yang ada yang beli, nah sebaiknya taruh di lemari es, kan takutnya dari stroberinya itu. Oh, untuk yang Berubah. stroberi ini ya. Ya betul. Nah kita pertanyaan lagi, boleh? Boleh. Begitu ya, boleh. Siap, kita ke pertanyaan lagi. Di sini ada Sulistianti Iya. 2679 nih chef. Iya. Mau tanya chef gitu, untuk pakai whipped cream instan bisa nggak nih buat pengganti si isian krim? Bisa. Ya di sini kelebihannya si Vilma Baker Cream ini kan buttercream. Jadi kalau misalnya bapak ibu atau smart baker ada pesanan, kita bisa nanti sajikan itu kan kalau pakai fresh cream itu kan kita harus bekukan dulu. Karena kalau di suhu ruangan terlalu lama tokonya dia akan lembek. Jadi sebaiknya kita gunakan yang si Vilma Baker Cream supaya apa? Supaya lebih tahan suhu ruang. Tahan suhu ruang. Betul, si Dan teksturnya juga beda ya chef? beda, betul. Antara whipping cream sama butter Ya, cream kalau yang whipping cream itu kan dari susu. Ada yang dairy, ada non dairy. Kalau yang buttercream ini kan dari lemak nabati. Ya, kelapa sawit betul. Kelapa sawit. Tapi base-nya nabati ya chef? Nabati betul. Jadi antara yang satu whipping cream itu kan dari susu. Jadi cairan, yang satu kita lemak nabati. Jadi berbeda. Ya. Oke. Nah ini chef di sini Ya. di sini ada yang bertanya nih, Ya. Maman Maswa 6700. Maman Maswa, betul. Ya. Nah, mau jadi franchise donat madu gimana Nah. chef? Minum berapa? Minimum. Ya, minimum berapa, Nah, betul. minimum berapa which is orderan untuk jadi reseller donat chef? Apa ada jenis donat vegan untuk pelanggan yang tidak bisa makan terigu chef? Ya, Nah, kalau mungkin donat dari chef bisa yang donat vegan dulu mungkin. donat vegan itu kan cuma tidak pakai telur, susu bubuk. Nah, kalau pakai nanti bikin donat vegan berarti kita gunakan jangan Vilma Prestige, tapi kita gunakan Vilma Margarin karena kan supaya tidak ada kandungan butter karena butter itu kan dari lemak susu ya. Lemak susu. Betul. Nah, kalau namanya donat ya biasanya harus ada terigu. Jadi kalau yang saya jarang ketemu paling misalnya roti yang gluten free, tapi donat sih belum ada. Oh, Sedangkan donat itu biasanya masih vegan. jarang ya, Ya. yang dibuat Iya, vegan gitu ya. vegan itu biasanya kan tanpa telur atau dengan ada tambahan dari hewani ya. Tapi kalau dengan tidak makan terigu berarti itu kan gluten free, berbeda. Ya. Jadi kalau misalkan itu mungkin lebih bukan vegan banget, tapi meminimalisir kandungan hewaninya ya chef? Betul. Jadi Gitu kalau ya? donat itu namanya dengan ada kayak roti donat itu memang biasanya selalu pakai tepung. Berarti kan tapi ada juga bahan yang gluten free itu kan ya. Ganti Ya, tepung. tapi memang rasanya pasti agak berbeda dengan kalau kita menggunakan terigu. Itu ya, Ya. untuk donat vegannya. Nah, untuk menjadi franchise donat madu Ya. nanti Sobat Domas dan Baker, Smart Bakers bisa hubungi kontak kemitraan kita yang memang bisa
ada di dus kita atau di website kita. Nah, jadi bisa kunjungin website kita ya di Donat Madu Indonesia gitu. Nah, oke, lanjut lagi pertanyaan selanjutnya. Nah, ini dari M. Endahiri nih Chef nih. Agar taste-nya balance antara donat dan isiannya baik kentang ati ampela atau yakiniku, sebaiknya isiannya digramasi atau sesuai dengan bentuk donatnya aja Chef. Betul, ya Kira-kira. betul. Ya, jadi Smart Baker sini Ibu M dan ini. Jadi di sini kita lihat kalau donatnya seperti ini, ya kita pakai isiannya kurang lebih mungkin 25 sampai 30. Jadi jangan kebanyakan. Kalau kebanyakan nanti kan akan luber keluar. Luber, ya. Kalau donatnya kecil cuma 30 gram, berarti isiannya cuma hanya 15-20 gram. Jadi kita sesuaikan dengan donat yang kita buat ya. Oke. Jadi harus sesuai dengan diameter donatnya juga ya Chef. Iya, betul. Itu harus proporsional dari segi ukurannya. Betul. Gitu. Nah, di sini Chef Ada ada lagi? juga dari Jidan @Mamaizah Ya. Papa Ferry untuk membuat krimnya gimana agar tidak menyusut adonannya Chef. Ya, di sini kalau kita menggunakan Vilma Baker Chocolate ini kan buttercreamnya tidak mudah menyusut karena kan sudah ada campuran tadi dengan si gula halusnya dengan susu kental. Jadi nanti kita sepetkan di donatnya itu tidak bakal menyusut. Nanti mau buat topping cupcake juga bisa sama, tidak masalah. Jadi nggak masalah ya. Masalah, Chef, betul. kalau misalkan untuk itu sendiri gitu. Betul. Nah, Nah, lagi boleh? ada lagi di sini dari Santi Sadikin. Apakah buahnya bisa diganti dengan buah lainnya? Kira-kira yang bercita rasa manis atau masih manis asam nih Chef gitu? Ya. Nah ini strawberry kan lebih enak ya, dia ada manis asam, bisa juga nanti dengan kiwi atau peach atau dengan biasanya mandarin orange, jeruk mandarin bisa juga. Ya, cuman memang kalau Mandarin ya. ya saya sarankan strawberry apa karena kan kalau yang lain itu kadang kan kita harus lap pakai tisu dulu takutnya kan lebih banyak kadar airnya. Ya. Peach juga bisa ya Chef? Peach ya, peach ada mangga, cuman mangga kadang kan kalau kita nggak itu suka berubah, ya, warnanya ya. berubah warna. Itu kenapa sih Chef kalau misalkan kontaminasi? Kontaminasi. Iya betul ya. Gitu. Jadi harus hati-hati ya Chef. Betul. Dan harus dipilih juga nih jenis buahnya. Buahnya gitu betul ya, kan kalau biasanya misalkan kita- strawberry ya bisa juga. Gitu. Dan ini ada Lagi, juga ya. mungkin sambil kita menunggu, tadi cukup lumayan banyak ya yang Ya, bertanya banyak, gitu betul. hari ini gitu. Nah ini Kismainta, Ya. kalau untuk dijual di etalase display, adakah tips khusus agar donat tetap lembut, gak keras, kena angin nih Chef? Ya, biasanya kalau donat itu namanya yang di display itu kan kita kan suhu ruang pasti donat itu ada perubahan, jadi nggak mungkin donat itu akan empuk selalu. Jadi kalau donat pengen empuk berarti donatnya polos harus kita tutup dengan plastik dulu. Ya kalau donat kita sudah topping dengan misalnya coklat, dengan nanti ada topping yang lain, ya itu biasanya dengan suhu ruang itu biasanya pasti akan terjadi perubahan, nggak mungkin seempuk yang pertama kita goreng, pasti agak sedikit lebih keras. Pasti ada perbedaan. Perbedaan betul, ya. Cuman bisa diminimalisir gitu Betul, ya, Chef, betul. ya. Ya. Nah seperti itu ya. Ya. Tuh, nah di sini ada lagi Ya. dari Aviandian underscore. Di sini Chef, apa saja keunggulan Vilma nih Chef? Ya, keunggulan Vilma tadi yang saya sudah terangkan. Jadi untuk Vilma proses ini adalah butter blend margarin. Jadi margarin sudah ada aroma dan campuran butter. Jadi nanti hasil donat, cake atau rotinya itu lebih gurih, ada aroma butter dan lebih moist. Nah untuk yang Vilma Baker Cream Fat untuk buttercreamnya ini dia tidak ngendal dan nanti tidak ada aroma vanilanya. Nah kita proses pengocokan juga kan tidak terlalu lama, cuma hanya 5-6 menit sudah mengembang maksimal. Ya. Nah untuk yang menggoreng donatnya kita gunakan Vilma Good Fry. Jadi minyak padat ya untuk goreng donat, fried chicken bisa juga. Ya. Nah itu bedanya apa Chef sama minyak biasa Chef? Ya, jadi kalau pakai Vilma Good Fry, kalau pakai misalnya Vilma minyak goreng, donat kita akan lebih kelihatan khususnya kalau kasih gula tepung kan cepat basah. Menyerap gitu Menyerap, ya Chef? ya betul. Jadi si minyak biasa dengan minyak itu kan pakai gula tepung, dia akan tetap kelihatan berminyak. Ya kalau pakai Vilma Good Fry, nanti donat kita akan lebih kelihatan lebih kering. Kalau kita gunakan apalagi pakai seperti gula donat, betul. Gula donat Ya, gitu ya. betul. Jadi kalau pakai minyak biasa itu biasanya lebih berminyak. Berminyak, mungkin, Chef, betul. Ya, gitu. betul. Kalau misal pakai Vilma Good Fry itu hasilnya Minyaknya bisa lebih kering, betul ya. Gitu. Enggak kadar minyak di dalamnya itu enggak terlalu banyak gitu ya Chef. Ya. Gitu.
Nah, teman-teman juga nanti kita akan sampaikan nih untuk 6 pemenang. Jadi Ya. kalau misalkan ada yang ingin bertanya bisa langsung chat di kolom komentar. Nah, Ya. gitu. Chef, ini ada lagi dari SCC Yogyakarta. Ya, Ini bukan ya. pertanyaan nih Chef Ya, ini, betul. tapi Hai Ya, Chef Chef Koko, Bangun, ya. salam dari Chef Ya, Bangun terima kasih, Bangun, ya, Yogyakarta. betul. Gitu. Nah, kemudian Chef di sini ada juga Siska Amanda. Ya. Kalau premium gini, oh ini udah sama ya Chef Ya, ya, tahan tadi ya, lama. tahannya. Ya, karena Ada. karakter Indonesia itu kan pengen tahan lama. Sebenarnya kan sesuatu tuh makan tuh jangan sampai, wah saya mau disimpan 3 hari Pak. Jadi sebaiknya memang namanya yang kayak donat yang tidak menggunakan bahan pengawet kan maksimal paling 2 hari ya. Jadi jangan sampai donat pengen 4-5 hari ya. Berarti kan itu pasti ada pengawetnya. Ya. Oke. Nah, ini dari ini Chef Intan Nur Utami. Ya. Chef, resep donat strawberry kalau dibuat 2 kali bisa jadi berapa donat, Chef? Nah, untuk ininya. Ya, kita lihat di sini ya. Jadi gramasi dari total bahan, nah dari ibu bisa hitung misalnya total 2 kilo. Kita mau buat berapa? Mau buat 50 gram, jadi hasil jadinya sekitar 40 buah. Jadi kita lihat mau bikin berapa? 25 gram, berarti hasilnya lebih banyak sekitar 80 buah. Jadi total dari bahan itu kita bisa hitung. Nanti kita bisa timbang, kita bagi mau jadi berapa gramnya itu. Jadi hasilnya akan ketahuan. Oke, jadi hasilnya bisa dibagi langsung ya, Betul, Chef, dari ya. gramasi total. Totalnya ya tadi bahan yang digunakan dari nanti terigu, gula, itu nanti si Vilma Prestisnya dan airnya nanti total berapa, baru nanti kita akan timbang. Oke, Ya. itu ya untuk resep pembagiannya gitu. Ya. Nah, kalau misalkan kita bikin 3 resep, 4 resep juga sama ya, Chef? Sama, tapi kalau bikin donat kalau kita mengerjakannya bisa cuma berdua, kita jadi maksimal 1 kilo. Jadi jangan sampai alat menggorengnya cuma hanya 1 kuali. Kita bikin 3 kilo, nanti lama-lama donat yang kedua, ketiga nanti akan lebih mengembang dan keriput karena kan sudah over fermentasi. Oh, gitu. Jadi saran saya gunakan itu resepnya itu sesuai dengan jumlah orangnya. Oh, gitu, Ya. Chef. Jadi kalau misalkan itu juga berpengaruh ya, Chef? Ngaruh, iya. Alat, kemudian SDM juga ya? SDM juga betul. Berpengaruh. Jadi Iya. harus disesuaikan ya ketika menggoreng donat. Apalagi kalau buat jualan ya, Chef? Buat jualan, betul. Itu harus benar-benar dipersiapkan Betul. gitu ya. Iya. Nah, Kalau misalnya 2 orang mungkin ngadon dulu 1 kilo selang jeda donatnya fermentasi sebelum siap digoreng baru kita ngadon lagi. Jadi harus ada jeda supaya apa? Supaya nanti pengerjaannya lebih sama. Jadi sampai nanti donatnya sudah mengembang, yang ini belum digoreng. Jadi nanti kan donatnya yang pertama bagus, yang terakhirnya itu akan kurang bagus ya. oke. Ada pertanyaan tentang donat lagi nih, Chef nih. Ya boleh. Dari Santi_Sadikin, Ya. Chef, untuk donat dan roti lebih bagusnya itu proofingnya 1 kali atau 2 kali ya? Proofing itu kan sesuai dengan urutan dari proses pembuatan. Jadi misalnya donat sudah kalis, diamkan 15 menit, baru nanti kita timbang, fermentasi lagi yang kedua 10 menit, atau 15 menit, baru yang terakhir itu 1 jam atau sampai mengembang 2 kali, mungkin 1 jam lebih. Jadi urutan seperti itu. Jadi ada yang bilang 1-2 kali ya, memang urutan biasa fermentasinya 1, 2, dan 3. Ya. Oke, jadi itu adalah rangkaian proses Proses, produksi ya, Chef, betul, ya. Jadi bukan harus dipilih juga. Ya gitu dipilih ya. atau misalnya cuma hanya 2, mungkin nanti donatnya atau rotinya akan lebih keras bisa jadi. Karena kan mengembangnya tidak maksimal. Oke, jadi itu ya yang perlu diperhatikan ya. Betul. Untuk proses proofing gitu. Tapi kalau untuk tahapan sendiri, Chef, untuk membuat donat itu tahapannya ada apa aja biasanya? Iya, tahapannya biasa di sini sebagai BK saya bikin misalnya donat itu kan bahan-bahannya kita lihat di sini kan ada terigu protein tinggi, terigu protein sedang, gula pasir, ragi instan, berarti apa susu bubuk. Nah, kita aduk dulu baru masukkan kuning Bahan telur. kering ya, Chef? Bahan kering ya. Masukkan bahan basahnya kuning telur dan air es, kita aduk merata, baru masukkan garam dan Vilma Prestis margarinnya, kita aduk merata sampai kalis, kita diamkan. Nah, kita diamkan selama 15 menit, baru kita timbang. 50 gram kita bulatkan. Saya biasanya sudah dibulatkan, diamkan dulu 10 menit, baru kita gepengkan. Untuk bikin donat yang ring, mungkin kita pakai cetakan donat. Jadi 10 menit kan kita gepengkan, kita tekan. Ya. Bagian tengahnya nanti buat bikin donat sate. Nah, kalau Donat sate? ya dari tengahnya yang si donat yang Oh, ring. yang ringnya ya? Ya, bolong tengahnya itu. Jadi bisa dimanfaatkan. Betul. Nah, donat yang bermurin ini kita nanti sudah 10 menit kita nanti rolling pin atau kita tekan dengan tangan, tapi memang lebih merata itu kita kasih roll kayu pakai paralon juga bisa. Nah, baru kita nanti diamkan, ditaruh di loyang. Kalau zaman dulu kan pakai ada karung terigu ya. Oh Nah, iya, sekarang cuma tahu, hanya tahu, pakai tahu, baking tahu. paper, taburi dengan terigu. Nah, kita taruh si donatnya, kita kembangkan sampai kurang lebih 1 jam. Tanda donat yang sudah mengembang itu kita bisa pegang dengan tangan,
kalau dipegang itu ada bekas tangan kita menekan itu tidak balik lagi, berarti si donat itu sudah mengembang maksimal. Oh jadi kalau misalkan ditekan dia masih Balik lagi berarti belum mengembang maksimal. Belum mengembang maksimal. Betul. Jadi belum stabil ya chef. Betul. Untuk adonannya. Ya, dan setelah itu film good fry-nya kita panaskan di kuali. Nah, sebaiknya itu jangan terlalu penuh. Jadi saya pakai kuali yang nggak begitu besar, mungkin 1 kilo. Yang kita panaskan sekitar suhu 170 atau 180. Kita goreng donat itu hanya taruh, balik sekali, angkat. Jadi jangan sampai kayak goreng bakwan ya. Balik berarti donatnya tidak ada ring putihnya gitu, betul ya. Gitu. Jadi donat yang baik juga ada harus ada ring putih, betul. Karena itu kan digoreng misalnya 30 detik, dibalik 30 detik. 1-2 menit, kalau lebih dari 2 menit bisa donatnya apa? Akan berminyak. Ya, betul. Gosong juga nggak sih kira-kira? Iya, gosong juga kalau apinya kepanasan, betul. Kalau apinya kepanasan. Oke, berarti tadi cukup lumayan banyak step. Ya, trik donat itu memang dari adonan. Kalau adonan terlalu panas, donat itu akan cepat gelembung dan keriput. Oh, bahkan ada keriput juga ya? Betul. Nah di sini, ya donatnya kita pakai kan campur protein tinggi dan protein sedang supaya donat itu dimakan tidak begitu alot. Kalau pakai protein tinggi, donat kita akan besar, cuma dimakan agak sedikit ngaret ya. Jadi supaya memang si teksturnya juga terbantu ya dari betul. campuran protein tingginya, betul. Dan protein sedangnya ya. Gitu ya chef. Nah chef, tadi juga ada yang bertanya nih chef dari Adinata @Adrian, boleh nggak chef stroberinya diganti kurma? Ya. Nah kalau kurma kan lebih kering nih chef. Ya. Apakah cocok nggak sih teksturnya untuk si donat ini? Bisa, beli kurmanya yang premium. Beli kurma ya, iya jadi kan ya, kurmanya kan jadi kurma kan beda-beda ya, betul. Ya? Jadi beli kurma yang kualitasnya bagus ya. Oke, itu bisa ya. Tapi kalau ketahanannya, kalau kurma kan kering tuh chef, walaupun memang agak lembut gitu, betul. itu sama aja. Kan? Dimakan memang agak sedikit membutuhkan ini ya, ekstra effortnya betul ya. Untuk makan gitu ya chef ya. Jadi sebaiknya gunakan buah-buahan yang segar sih sebenarnya. Jadi pas kita makan itu memang di mulut itu enak betul. udah pas gitu pas, ya. Betul. Gitu ya. Kak Adinata. Ya. Nah di sini dari Richard dapat si Weni. Chef dapat salam dari Cik Weni. Nah siapa nih Chef Cik Weni? Teman gitu. Oh teman. Teman Surabaya betul. Oh baik, temannya Chef Koko di Surabaya. Betul. Jangan lupa nanti nonton lagi IG-nya Chef Koko ya. Nah kemudian di sini yang atasnya Chef kita dari Kismasta dari overproof ya Chef kalau nggak pakai wajan banyak. Betul. Misalnya dari ibu atau bapak yang bikin misalnya donatnya satu orang yang mengerjakan atau 2 orang, tapi bikin donatnya lebih dari 1 kilo. Donat itu mengembangnya itu kan 1 jam. Nanti kalau kelebihan nanti donat itu akan mengembang besar tapi cepat keriput. Cepat keriput betul. Gitu ya betul. Chef ya. Oke itu ya. Nah di sini juga kalau donat, Chef kan tadi di sini ada donat premium sama reguler. Perbedaannya biasanya kalau premium dan reguler itu apa ya? Biasanya kalau donat reguler itu kan pakai telur ada yang 2 butir dalam 1 kilo. Kalau premium itu kan kuning telur lebih banyak, pakai susu bubuk lebih banyak, dan kadang-kadang pakai si margarin campur dengan butter. Atau kita gunakan pakai Vilma Prestisnya jumlahnya lebih dari 150 gram, mungkin 200 gram. Jadi nanti donat itu lebih lembut dan lebih wangi biasanya. Donatnya bisa lebih lembut betul. Dan lebih wangi Ya, ada donat biasa, donat kentang, ada donat sekarang donat saya pernah nyoba juga donat pakai sistem Korea, jadi pakai tepung ketan. Bisa sistem Korea. Ya, donatnya itu lebih agak ngaret jadi ya. Jadi chewy lebih chewy donat, gitu betul ya. Jadi kayak kenyal. Kenyal, gitu betul ya. Oke. Jadi yang tadi untuk versi Korea itu bahannya aja yang beda Chef? Iya, kita hanya penambahan. Jadi kadang-kadang kita pakai telur cuma hanya mungkin 1, tapi menggunakan tepung ketan yang diseduh seperti kayak kita buat kayak lem. Jadi seperti donatnya itu lebih lembut, teman memang dimakan agak sedikit chewy ya. Jadi tekstur juga bisa beda. Beda, betul ya. Nah kalau donat yang tadi Chef untuk isian yang savory ini kan kita bikin 2 nih Chef. 2 betul. Ada teriyaki sama ada yakiniku sama sama yang teriyaki, betul ya. Kalau misalkan dengan versi yang lain Chef itu bisa dibuat juga bisa, atau gimana? Bisa. Jadi nanti savory itu jadi bapak ibu atau smart baker itu tidak boleh atau kalau jadi bisa nanti isian untuk pizza. Oh untuk pizza. Ya, selama ini kan ada yang saya lihat kasih dengan bolognese, nanti topping dengan tutup yang donat yang keduanya. Nah, atasnya bisa kasih dengan keju yang mungkin mozzarella kita
donat bisa juga, atau mentai bisa juga ya. Jadi Di atasnya ya gitu topping ya. yang favorit itu nggak harus dengan ini dua macam ini, jadi bisa variasi yang lain, Bisa variasi yang bolognese lain. atau mungkin dengan pakai isian daging cincang juga bisa ya. Iya. Ya banyak macam, jadi isian yang savory bisa kita gunakan di isian donat ini. Jadi nanti kan selama ini kan donat itu selalu savory, jarang ya, hanya keju atau mungkin dengan biasanya kan ada topping yang simpel-simpel ya biasanya. Kita bisa dengan savory itu lebih banyak variasi isinya. Oke, jadi bisa semuanya, maksudnya kita sesuaikan ya. Ya, Tesnya betul. juga kita bisa trial dulu mungkin ya chef ya. Betul, betul. Yang ini cocok apa enggak gitu Ya. kan ya. Karena mungkin nggak semua isian juga cocok ya. Betul. Yang ini kan gitu. Nah teman-teman, sebentar lagi nih kita juga akan umumkan pemenang-pemenangnya. Ya. Nanti jangan lupa kalau misalkan masih ada yang ingin bertanya, boleh bertanya dulu ya. Kita jawab pertanyaannya, Kita jawab betul. pertanyaan dulu sambil kita menunggu, mungkin nanti akan kita sampaikan 6 pemenang yang beruntung gitu. Untuk ininya sendiri chef tadi, kalau misalkan yang menang dapat apa aja nih chef? Nah, supaya Dapatnya ada ya boleh ini dulu nih. ya Kita ini bisa di ini. Oke, nah di sini nanti menarik banget untuk goodie bag-nya gitu untuk pemenang. Jadi ada lumayan banyak isinya dari satu goodie bag. Itu bisa dapat ada dari produknya dari Filma, ada juga dari Donat Madu Cihanjuang kayak gitu. Nah seperti ini nanti. Nah untuk contohnya ya. Ya. Nah, di sini untuk Ini yang jawab pertanyaan apa tadi ini Mbak Vicky Iya. ya. Jadi seperti ini Mas Becker ya. dari Nah, Donat Madu, tumbler. ada tumbler. Ya. Nah isinya, nah ini kita pakai yang apron 5. Nah ini ada apron juga nih buat Betul. masak gitu ya, Ya. untuk viewers semua gitu. Betul. Nanti di rumah gitu. Spatula ya untuk bikin nanti butter cream-nya Ya, ya. menumis juga bisa Ini ya juga chef ya. betul. Itu bisa. Nah ini katalog produk dari macam-macam ya, ada Filma, ada Good Fry, ada Palembung ya. Dan terakhir adalah buku resep Filma. Nah ini ada buku resep nih chef. Nah ini resepnya Macam-macam. ada berapa resep nih chef? Ada sekitar 24 resep. 24 resep. Ya. Nah ini bisa didapatkan untuk viewers yang menang ya. Nah di sini. Oke, Ya, nanti untuk betul. tumbler dan Tumbler. goodie bag juga Ya. ada dari Donat Madu Cihanjuang ya. betul. Tuh, Ya. ini, chef. Nah, ini Ya. bagus ya, ini sian goodie bag-nya. Iya. Jadi selamat untuk ya ke-6 pemenang ya. Iya, Jadi, nah, pemenang. Oke. Nah, Ini sudah ada, Kak Vivi, pemenangnya ya. pemenangnya sudah ada ya, Ya. di sini ya. Nah, kita sebutkan saja mungkin chef Boleh? untuk Ya, pemenang Kak Vivi dulu yang 3, saya 3. Boleh. Oke, Ya. nah untuk pemenang dari Donat Madu Cihanjuang atas nama atau akun dari Ratnasari Sukmawati 97. Selamat ya, buat selamat. Ratnasari. Nah, yang pemenang kedua yaitu Sulistiani 2679. Selamat untuk Sulistiani. Yang ketiga dari Maman Naswa 6700. Ya. Ini dari pemenang Smart Plus Pro nih. Ya. Ya, jadi pemenang dari Smart Plus Pro, selamat untuk Ibu Intan Utami. Ya. Selamat. Ya. Kedua, selamat untuk yang ini, yang paling rajin adalah suka masak community. Selamat ya. Nah itu adalah ini kepada Zidan Mamazia Papa Ferry ya. Iya. Selamat. Ini saya rajin juga ya. Iya. Ya. Tadi pertanyaannya cukup banyak. Cukup banyak ya. Chef. Jadi banyak yang di follow bertanya ya, betul gitu ya. Dengan orang yang sama gitu. Betul, Jadi betul. sangat antusias sekali untuk bertanya Betul. di Baking Live hari ini. Betul. Nah, itu untuk selamat untuk 6 pemenang yang mendapatkan hadiah. Nanti untuk hadiahnya kita akan kirimkan melalui paket kayak gitu. Betul. Jadi nanti kita akan hubungi dari kru kita untuk meminta alamat yang nantinya akan dikirimkan nih Chef. Betul, Gitu. benar. Nah, Chef, kita udah ada di puncak acara nih Chef Betul, ya, ya. gitu. Sebelum kita nanti akhiri, ada pesan-pesan untuk kemerdekaan Republik Indonesia atau
apapun itu Chef. Ya, jadi di sini dengan adanya kita IG Live ini, terima kasih juga Mbak Titi daripada untuk donat barunya. Jadi di sini variasi kan selama ini kan selalu kan burger. Jadi sekarang variasi dengan donat. Jadi ide baru, variasi nggak harus manis, kita pakai savory dengan isian tadi yang sambal goreng ati dan isian dengan beef yakiniku. Nah, saya harap di sini kita harap di sini supaya nanti bisa berkreasi lebih lanjut. Jadi kalau ada pertanyaan bisa DM ke Smart Plus Pro atau DM ke IG saya Hidayat Chef Koko. Atau kalau yang belum follow boleh follow Hidayat Chef Koko ya, atau dengan IG-nya Smart Plus Pro ya. Oke. Dan IG-nya Donat Madu Indonesia Ya, gitu. betul. Dan untuk yang ada di berbagai daerah juga bisa akunnya di-follow untuk akun Donat Madu di masing-masing cabang nih. Untuk Ya. Donat Madu Cianjuang juga punya akun di masing-masing cabang, masing-masing daerah, itu juga bisa di-follow. Infonya bisa DM ke official kita di @donatmaduindonesia kayak gitu. Nah, mungkin tadi dari Chef Koko, terima kasih banyak terima Chef kasih, Koko ya, untuk terima kasih. hari ini Ya. sudah menemani kita kolaborasi antara Donat Madu Cianjuang gitu ya, dan mungkin nanti kita akan kolaborasi lagi gitu ya, jangan akan kedepannya kita akan Betul, berkolaborasi ya, kembali, betul. jadi Di daerah ditunggu ini, ya, betul, ya. ditunggu kembali untuk gabung ke acara-acara kita ke depannya kayak gitu. Ya. Terima kasih banyak untuk viewer semua. Jangan lupa tadi untuk follow akun-akun kita, dan sampai jumpa di acara berikutnya. Ya, terima kasih. Terima kasih. Merdeka.